2024 bertempat di Masjid Baitur Rahman, Tempelan RT 5. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah dengan pemateri Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Anas Mahduri. Selanjutnya yang ketiga, bahwa kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwa pengajian tafsir Quran yang dulu dilaksanakan setiap Jumat malam Sabtu dan selama ini libur selama bulan Ramadan, untuk itu nanti malam Jumat malam Sabtu pada salat maghrib sudah akan dimulai kembali pengajian tafsir Quran, waktunya pada salat maghrib sampai dengan salat isya, dan yang akan mengisi adalah beliau Tuan Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Asy'ari Syirah. Untuk itu monggo kepada jemaah sekalian ada waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Kemudian yang keempat, datang dari Panitia Idul Adha Masjid Tempat Masjid Al-Ikan Ketanaraya. Dia informasikan kepada seluruh jamaah bahwa kami Panitia Kurban Masjid Al-Ikan Ketanaraya membuka pendaftaran Sohibul Kurban tahun 1445 Hijriah. Untuk itu kepada jamaah yang ada niat untuk berkurban melalui Masjid Al-Ikan, kami persilahkan untuk menghubungi Panitia Kurban Masjid Al-Ikan Ketanaraya. Demikian sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir, perusahaan uang masjid sampai pada bulan November yang lalu berjumlah Rp36.979.000. Kemudian di pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp4.286.000. Infak lain-lain Rp9.284.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.937.000, sehingga saldo akhir makasih masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp44.312.000. Demikian keadaan makasih masjid Al-Ikan Ketanaraya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk memenuhi sholat atau barisan mulai paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan di belakangnya atau sholat di belakangnya untuk menyelesaikan. Kemudian bagi jamaah yang boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Bunyamin ASMA maupun Bapak Dr. Haji Asy'ari Syirah dan juga Bapak Wali Jamat itu kami persilakan. Sekian pemahaman perlu kami sampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khotbah kami mulai, bagi jamaah yang berlambat langsung sholat tahiyatul masjid, tidak perlu menunggu azan selesai biar bisa mendengarkan khotbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusbih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sampai hari ini. Sangat sulit kita hidup di atas. Hanya orang-orang yang cerdas senantiasa akan mensyukuri nikmat Allah, karena Allah akan menambah nikmat itu. Dan bagi orang-orang yang tidak bersyukur, maka justru Allah akan memberikan azab. Maka pilihan inilah yang tentu akan dipilih oleh setiap jamaah yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bersyukur. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Esensi takwa di dalam agama kita adalah fi'lul wajib, melaksanakan perintah Allah, wa tarkul manhiyah, dan meninggalkan. Jadi tidak sekedar saya percaya pada Tuhan, pada Allah, tapi tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan. Itu bukan arti takwa di dalam Islam. Maka takwa di dalam agama kita itu maka kewajiban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan. Jadi ini tidak cuma jawabannya. Berbicara masalah takwa ini, mohon maaf, sebenarnya takwa kita ini secara kuantitatif, secara jumlah takwa kita ini secara lahiriah mungkin sudah cukup banyak. Apa-apa yang diperintahkan telah kita lakukan, apa yang dilarang telah kita tinggalkan. Dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas, takwa kita ini mungkin masih perlu dibenahi. Termasuk konteks sendiri. Kalau saya berbicara masalah ini karena saya merasa bahwa terkait dengan kualitas takwa kita ini mungkin masih kita akan ya rendah, walaupun tidak rendah sekali. Untuk itulah maka takwa ini kami mengajak pada jamaah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Topik khutbah pada siang hari ini adalah andai jamaah kita di masjid ini seperti di bulan Ramadan. Andai jamaah kita di masjid ini seperti di bulan Ramadan. Apa artinya? Kita tahu tiap bulan Ramadan
masjid kita ini dimanapun, di mana-mana masjid di sekitar kita, bahkan di seluruh Indonesia, itu luar biasa jamaahnya. Yang biasa mungkin jarang ke masjid, hari itu disempatkan. Ini sudah umum, maka dari itu saya ini mungkin mengajak kita untuk kembali. Andai jamaah kita di masjid ini seperti ini. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern menulis, jika Anda ingin melihat orang Islam, datanglah ke masjid atau ke tanah lapang pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi jika kalian ingin melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid di waktu subuh. Itulah bedanya orang Islam dan orang beriman. Memang ada tingkatan-tingkatan dalam orang yang beriman. Yang pertama adalah Islam. Jadi tingkatan iman kita itu yang pertama. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu juga Islam sah. Ini adalah tingkatan yang pertama, orang yang disebut muslim. Tingkatan yang kedua, orang yang beriman. Orang yang beriman itu disebut dengan mukmin. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan, orang yang disebut dengan muhsin. Kemudian yang keempat ikhlas, disebut dengan mukhlisin. Dan yang terakhir takwa, orangnya disebut dengan muttaqin. Kembali pada sholat subuh. Dasarnya sholat subuh termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh mata. Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan pahala 20. Kalau sholat sendirian hanya 1 derajat, kalau berjamaah 20. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan dia telah mengerjakan sholat di setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, seakan dia telah melaksanakan sholat sepanjang. Sungguh sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan masjid kita ini kembali semangat, kembali menggema, kembali jamaahnya banyak? Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekurangnya ada 3. Yang pertama adalah muraqabah. Kita merasa diawasi dan diam-diam, walaupun tidak ada pemberitahuan langsung, kita meyakini bahwa Allah senantiasa melakukan muraqabah, mengawasi. Sebelum ada CCTV, malaikat-malaikat itu sudah tugaskan oleh Allah untuk apa yang kita lakukan setiap saat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diawasi. Bahkan tidur kita sekalipun tetap jadi ibadah 24 jam selama hidup kita ini, kita diawasi. Ada suatu riwayat, satu kisah. Abdullah bin Dinar berkata, suatu hari aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Ketika di suatu tempat
kami berhenti dan istirahat. Tiba-tiba datang seorang penggembala turun dari gunung. Umar bin Khattab menyapanya dan bertanya kepada penggembala, "Hai penggembala, jualah seekor domba itu kepada." Maka penggembala tersebut menjawab, "Tuhan, domba ini bukan milikku, tapi milik majikan." Kemudian Umar berkata, "Katakanlah saja kepada majikan kalian, majikanmu, domba itu tadi dimakan saja." Namun penggembala itu berkata, "Fa'ainallah, di mana Allah? Allah akan mengawasi saya." Maka Umar bin Khattab waktu itu menangis penuh keharuan. Begitu lugu si anak bahkan si budak penggembala itu. Dia tidak mengerti kalau penggembala itu sebegitu hebatnya terhadap fa'ainallah. Maka akhirnya Umar bin Khattab bersama Abdullah bin Dinar pergi ke tempat majikan penggembala untuk membeli dan memerdekakan budak. Inilah sikap muraqabatullah yang harus ditanamkan pada setiap diri seorang yang beriman, bahwa Allah senantiasa tahu dan akan mengawasi diri kita di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, agar kita ini mendapat panggilan hadir ke masjid terus, kita harus ingat mati. Sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan dunia yang penuh di budaya itu, hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapatimu, lalu namun kalian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui segala yang buruk. Kemudian Ia akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang telah kalian lakukan. Dalam hal ingat mati ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang tenggelam di dalam urusan dunia. Kalaupun ia mengingat mati, tapi sambil meratapi tentang dunia. Yang kedua, orang yang bertobat. Ia akan selalu mengingat mati sehingga ada rasa takut dan gentar, maka senantiasa dia bertobat. Ia takut datangnya kematian dikala tobatnya belum sempurna, dan dia akan belum mendapatkan bekal. Yang golongan ketiga adalah golongan arif. Ia senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemunya manusia dengan Allah. Yang ketiga adalah rindu surga. Orang yang merindukan surga tentu senantiasa akan berupaya beribadah. Dan inilah ajakan saya, tentunya setiap saat kita berdoa kepada Allah untuk bisa menggapai surga. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid, melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan apa-apa yang dia. Firman Allah di dalam surat Al-Zumar ayat 73, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum
42 poin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berrombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, sampai ke surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan oleh para malaikat yang menjaga, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian dengan kekal di dalam. Akhirnya, bila 3 hal ini bisa kita lakukan, muraqabatullah, ingat mati dan hidup surga, insya Allah masjid kita akan kembali. Barakallahu wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wajhi innahu Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saratil maut wa najatan minan nar wa aqbat bihsa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wal kuntum wala dzikrullahi akbar.